Baik Ustadz Azhari, ini pertanyaan kita sepertinya adalah masalah kita bersama nih. Ketika kita membagi daging kurban, seberapa besar bagian daging yang untuk diri kita? Ada yang bilang mengatakan saya minta pahanya, saya minta ini. Sebenarnya kita niat berkorban atau sebenarnya bagaimana penjelasannya Ustaz? Iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Zaitun, ya, dibagi tiga buat kita, lalu hadiah, lalu kepada orang yang membutuhkan betul-betul. Dan itu boleh tidak kalau kita mengambil memilih bagian mana yang kita suka, pahanya atau bagian mana, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan itu boleh-boleh saja. Yang sekarang ini malah banyak pertanyaan itu Mas Agung, ya, apakah kita boleh mencukur rambut atau kuku katanya. Memotong kuku sebelum kita. Ini juga sering terjadi. Nah itu gimana jawabannya Ustaz? Itu jadi pertanyaan ya. Itu problematika fikih musiman menjelang Idul Kurban biasanya. Boleh nggak kita mencukur rambut atau ya bulu yang melekat di tubuh kita? Memang kata Nabi SAW yang sudah masuk Zulhijjah dan dia punya niat keinginan buat berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhahi. Maka janganlah dia kemudian mencukur rambut ya yang melekat di kulit itu sampai kemudian dia benar-benar berkurban. Para ulama memang berbeda pendapat ini. Marji domirnya ke al-mudhahi atau al-mudhaha, ke kurbannya, ke hewan kurbannya yang nggak boleh, atau ke si pekurbannya. Betul. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah bulu hewannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah rambut kita, gitu toh. Bulu yang ada di tubuh kita yang berkurban, si pekurbannya yang nggak boleh. Dari mulai 1 Zulhijjah atau kapan kita berniat maka nggak boleh. Saya baca banyak pendapat ulama, salah satunya misalnya Al-Maghfurlah Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub dalam tulisan beliau mengatakan ketika beliau mengkaji hadis ini secara tematis, dilengkapi dengan hadis yang ada dalam At-Tirmidzi menunjukkan yang dimaksud adalah bulu hewannya. Tentu ini satu pendapat, tidak tunggal penafsirannya. Kalau saya terima aja dua-dua pendapatnya, ya kita nggak usah motong rambut yang melekat di tubuh kita, dan juga nggak ada kerjaan motong bulu yang ada di hewan. Dua-duanya menguntungkan. Kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan bulu si pekurbannya, nanti tukang cukur yang dapat berkahnya. Habis Idul Adha banyak yang potong rambut. Ya, atau kalau kita sependapat dengan pendapat yang kedua, ya bulu hewannya, yang tukang jual kurbannya dapat berkahnya. Pasti dia bilang, oh ini rambutnya lebih banyak ini hewannya Pak. Gitu. Jadi ini hazanah saja dalam penafsiran hadis saya kira.